Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa. Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La rizqa lana illa ma razaqtana innaka khairur raziqin. La hukma lana illa ma hakamta alaina innaka ahkamul hakimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita selalu memuji dan memuja Allah, mengagungkan asma-asma Allah, mensyukuri semua karunia nikmatnya untuk kita semuanya. Dengan mensyukuri karunia Allah, Allah berkenan menambahkan kembali nikmatnya atas kita semua di dunia dan juga nikmatnya atas kita semua di akhirat. Rahmat Allah, ampunan Allah, dan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pula selalu kita limpahkan kepada baginda junjungan alam, manusia teladan sepanjang zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti tuntunannya, mengamalkan sunnah-sunnahnya. Insya Allah itulah wasilah kita untuk kita mendapatkan kebahagiaan di dunia, keselamatan di akhirat dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini kita akan membahas tafsir surat As-Sajdah, yaitu dari ayat yang kelima sampai dengan ayat 24. Ayat kelima masih berkaitan dengan ayat keempat. Ada korelasi atau keterkaitan, munasabah antara ayat 5 dan ayat 4. Ayat 4 berbicara tentang beberapa tanda kekuasaan Allah, dilengkapi dengan ayat kelima. Di ayat keempat, Allah menggambarkan tanda kekuasaannya. Allah mencipta langit dan bumi dan semua yang ada di antara keduanya. Dalam 6 masa Allah mencipta langit dan bumi. Kemudian Allah bersemayam di atas arsy-Nya yang sangat agung. Di ayat kelima, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kembali apa di antara tanda kekuasaan dan keagungannya. Dialah yang mengatur urusan dari langit ke bumi. Semua urusan makhluk ini Allah atur. Urusan manusia, urusan hewan, urusan alam, semuanya Allah lah yang maha mengatur. Yudabbirul amro minas sama'i ilal ardi. Sebagian ulama tafsir memahami Allah menyimpan ketetapannya di Lauh Mahfuz. Manakala Allah ingin untuk mengurus makhluk, maka Allah panggil malaikat ke langit. Malaikatlah yang akan menjalankan semua perintah Allah untuk mengatur seluruh kehidupan makhluk ini. Waktu yang Allah sebutkan adalah antara naik ke langit dan turun ke bumi adalah kadarnya satu hari itu sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan manusia. Dan inilah salah satu dari tanda keagungan waktu Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu di yaumil qiyamah kelak. Waktunya Allah dengan waktu manusia berbeda. Kita menghitungnya 1000 tahun, padahal dalam hitungan Allah hanya 1 hari. Seperti juga disampaikan di surat Al-Hajj ayat 47. Wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatim mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun menurut penghitungan manusia. Ada bicara tentang akhirat. Satu hari di akhirat sama dengan kita menjalani kehidupan 1000 tahun. Demikian juga ada memahami disinilah perbedaan waktu antara kita dengan Allah. Allah maha kuasa atas segala-galanya, termasuk dalam menetapkan waktunya. Betapa luasnya cakupan dari kemahakuasaan Allah. Ukuran 1 hari sama dengan 1000 tahun. Karenanya antara langit dan bumi sesungguhnya jarak yang sangat jauh. Namun itu sangat mudah bagi Allah.
Seperti Allah menyelesaikannya hanya 1 hari, padahal kita menghitungnya 1000 tahun. Urusan rezeki kita, urusan kehidupan makhluk yang lain, urusan apa yang terjadi, apa yang akan terjadi, dan bagaimana terjadi, semuanya diurus oleh Allah, diatur oleh Allah. Pengandaian itu menunjukkan keagungan Allah. Bagi Allah sangat mudah, dalam waktu yang singkat. Tapi bagi kita, seolah-olah kita menghitung 1000 tahun. Begitulah naik urusan itu ke atas, kemudian turun ke bumi, dilaksanakan oleh malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya di ayat yang ke-6 Allah menyebutkan sifatnya. Dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Dialah Allah. Kenapa demikian? Karena Allah lah yang maha mengetahui yang gaib maupun yang nyata. Dialah Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Semuanya sudah sesuai dengan maha sempurna Allah, maha penyayang Allah, maha kuatnya Allah, maha perkasa Allah. Dan kita serahkan sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda Allah maha pengasih, tanda Allah maha penyayang. Allah mengetahui segala-galanya, Allah menguasai segala-galanya adalah ayat yang ke-7. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqah. Dialah Allah yang membuat segala sesuatu dan dia sudah menciptakan segala sesuatu sebaik-baiknya. Tidak ada yang kita katakan cacat atau celah pada ciptaan Allah. Semuanya sempurna. Allah sempurna menciptakan alam ini. Allah sempurna menciptakan matahari, bulan, bintang. Allah sempurna menciptakan gunung, lautan, menciptakan tanaman, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan. Allah sempurna mencipta hewan dan mencipta manusia. Namun di antara semua makhluk yang paling sempurna adalah manusia. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Betul, Allah menciptakan manusia terbaik, yang paling baik, yang paling indah, yang paling sempurna. Tapi Allah sudah mencipta segalanya dengan kesempurnaan Allah. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqa. Dan Allah awali penciptaan manusia dari tanah, yaitu Nabi pertama dan manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam. Allah ciptakan dengan tangannya dari tanah. Kemudian Allah ciptakan Sayyidah Hawa untuk menjadi istri bagi Nabi Adam. Dan berketurunan seterusnya Allah subhanahu wa ta'ala berkenan. Setelah prosesi Adam dan Hawa adalah prosesi manusia seperti kita. Yaitu keturunannya Allah ciptakan dari saripati, air yang hina, dari air mani, dari air yang memancar, dari laki-laki dan perempuan. Keduanya Allah subhanahu wa ta'ala dengan kekuasaannya mencipta manusia. Tapi manusia pertama dicipta dari tanah. Kemudian Allah ciptakan darinya Hawa. Setelah itu Allah ciptakan manusia berasal dari air mani. Dan disitulah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan penciptaan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian membentuknya, memperbagus tampilannya, menyiapkan sarana prasarananya. Ada penglihatan, ada pendengaran, ada hati. Semuanya disiapkan agar manusia semakin sempurna. Sebelum itu Allah meniupkan ruh, jadilah manusia. Awalnya bukan manusia, hanya setetes air mani, hanya segumpal darah, hanya segumpal daging. Kemudian dibentuklah tulang dan berikutnya dibalut dengan daging menjadi sempurna. Tapi belum menjadi manusia sampai Allah tiupkan ruh. Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan proses tersebut. Awalnya nutfah, kemudian alaqah, mudghah, thumma yunfahu fihi ruh, kemudian ditiupkan ruh. Ketika sudah ditiupkan ruh, itulah manusia. Tinggal menunggu proses kelahiran disempurnakan oleh Allah dari waktu ke waktu, 9 bulan atau lebih, barulah ia sempurna keluar menjadi manusia yang mulia, dibanggakan oleh orang tuanya, dibanggakan oleh sanak saudaranya, oleh kerabatnya. Begitulah awal dari manusia. Namun sayang, Allah mengakhiri ayat 9, qalilan ma tashkurun. Sedikit manusia yang mensyukuri karunia tersebut. Manusia kemudian menjadi sombong. Manusia kemudian angkuh.
Manusia kemudian lupa dengan Allah. Manusia pula kemudian lalai dengan kewajibannya. Padahal dari awal Allah sudah menyempurnakan dan mengindahkan manusia. Qalilan ma tashkurun, sedikit di antara manusia yang pandai mensyukuri Allah. Karenanya bersyukur adalah kewajiban. Karena semuanya anugerah Allah, semuanya dari Allah, kewajiban kita mensyukurinya. Kalau mensyukurinya, Allah tambah, Allah lipat gandakan, Allah tingkatkan. Tapi kalau ingkar, inna azabi lasyadid. Ayat 11 berbicara tentang tugas malakul maut. Malaikat yang diserahi tugas untuk mencabut nyawa manusia. Sekian banyak malaikat, sekian banyak pula tugas-tugasnya. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Malaikat Israfil meniup sangkakala. Beberapa malaikat yang lain ada tugasnya yang tawaf selalu di sekitar Ka'bah. Ada yang tugasnya bertasbih mengagungkan Allah. Ada tugasnya yang menurunkan hujan, yang memberi karunia rizki, dan ada yang bertugas mencabut nyawa manusia. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah wahai Muhammad kepada semua umatmu, malaikat mautlah yang diserahi oleh Allah, ditugasi oleh Allah untuk mencabut nyawamu, nyawa umatmu. Kemudian matilah manusia manakala dicabut nyawanya oleh malaikat tersebut. Dan semuanya akan dikembalikan kepada Allah untuk bertemu Allah. Untuk ditanya oleh Allah. Untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan sepanjang Allah berikan kesempatan hidup di dunia dengan berbagai aktivitasnya, berbagai yang dijalankannya. Sekiranya kamu melihat ketika nanti orang-orang berdosa, tunduk semuanya, menundukkan kepala di hadapan Allah. Karena mereka takut, mereka menyesal. Maka mereka mengatakan, ya Allah Tuhan kami telah melihat sesungguhnya ketika dunia. Kami mendengar pula ketika di dunia. Kami ingin menjadi orang yang baik. Kembalikan kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan amal soleh dan kami yakin denganmu. Padahal sudah selesai. Karena sudah terjadi kiamat dan manusia tidak mungkin kembali ke dunia. Karenanya saat kita diberikan kesempatan hidup di dunia ini, kita maksimalkan untuk beribadah. Kita maksimalkan beramal soleh agar kita tidak menyesal kemudian. Ayat 12 adalah ayat penyesalan. Orang-orang berdosa menyesal karena ia yakin bahwa ada hukuman yang setimpal. Ia ingin kembali ke dunia dan tidak mungkin. Kenapa ingin kembali ke dunia? Ia ingin beramal soleh, ia ingin beribadah kembali agar itu menutupi dosa-dosa yang dijalankannya. Sayang, waktunya sudah berakhir, tinggal kiamat, tinggal akhirat, yaitu yang disebut oleh para ulama darul jaza, kampung balasan, negeri balasan. Bukan negeri untuk beramal, bukan kampung untuk beramal. Dunialah darul amal. Tempat kita beramal, waktu kita beramal, insya Allah. Dan kalau kami menghendaki, kata Allah, ayat 13, niscaya kami akan berikan kepada tiap jiwa itu petunjuknya. Akan tetapi, tetaplah perkataanku, tetaplah apa yang ditetapkan olehku. Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia secara bersama-sama. Ayat 13. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya ketika manusia diberi kesempatan menggali ilmu, kesempatan mendapatkan ilmu, kesempatan mendapatkan sarana-sarana petunjuk, ia manfaatkan dengan baik, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi yang mengabaikan, yang tidak mau menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, maka ia akan disiapkan neraka jahanam oleh Allah. Dan Allah tetapkan bahwa ada manusia, ada jin yang akan berada di neraka jahanam. La amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Ada jin yang layak mendapatkan surga dan mendapatkan neraka. Seperti ada manusia yang layak berada di dalam surga dan ada pula yang harus berada di dalam neraka jahanam. Allah subhanahu wa ta'ala sampai di dalam neraka. Maka Allah awali dengan ungkapan
ungkapan yang itu merupakan ungkapan azab. Fadzuqu bima nasitum. Sekarang wahai orang-orang yang berdosa, orang-orang yang ingkar, rasakanlah olehmu siksa ini karena kalian melupakan dan tidak meyakini bahwa kalian akan bertemu denganku di hari ini, di hari akhirat ini. Sesungguhnya kami pula telah melupakan kalian semuanya. Karena kalian lupa dengan aku, maka aku melupakan kalian. Untuk itu, wazuku azabal khuldi. Diulang 2 kali. Yang pertama, fazuku bima nasitum. Rasakanlah azab karena kalian lupa dengan Allah. Berikutnya, rasakanlah azab yang kekal karena apa yang kalian perbuat semasa di dalam kehidupan dunia. Fadhkuruni azkurkum. Allah mengingatkan di surat Al-Baqarah ayat 152, ingatlah Allah, Allah nanti akan mengingat kalian. Di surat Al-Hasyr juga Allah mengingatkan kita, jangan sampai melupakan Allah, nanti Allah melupakan kalian. Wala takunu kallazina nasullah. Jangan seperti orang yang lupa dengan Allah, lupa dengan nikmatnya, lupa dengan anugerahnya, lupa dengan kewajiban beribadah. Kalau mereka lupa dengan Allah, lupa dengan kewajibannya, Allah pun melupakan, tidak ingat. Karenanya mengingat Allah, mengingat kewajiban kepada Allah adalah berpahala besar. Wala dzikrallahi akbar. Dan sungguh mengingat Allah, mengingat kebesarannya, mengingat nikmatnya, mengingat kewajiban ibadah kepadanya adalah lebih besar pahalanya di sisi Allah. Surat Al-Ankabut ayat ke-45. Ayat 15, inilah ayat sajdah yang berada di surat yang dinamakan dengan surat As-Sajdah. Penamaan pun karena surat As-Sajdah ada ayat sajdah yaitu di ayat 15. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Orang-orang yang betul-betul beriman dengan ayat-ayat Allah, maka apabila dibacakan, diperdengarkan ayat-ayat Allah, diingatkan dengan ayat-ayat Allah, mereka sujud, mereka bertasbih memuji Allah, dan mereka hilang kesombongan karena mengakui keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu tanda keimanannya, ia bersujud, dan sujud itu namanya sujud tilawah. Sujud karena ada ayat sajdah yang dibaca atau didengar. Baik ketika sholat maupun di luar sholat manakala keadaan memungkinkan. Sehingga ketika kita berada di rumah kita, di kantor, atau di tempat manapun yang mungkin kita sujud, maka kita sujud. Namun ketika tidak mungkin bersujud, maka sudahlah, itu dimaafkan oleh Allah. Yang jelas kita meyakini orang-orang terbaik itu manakala dibacakan, diperdengarkan, manakala membaca di dalam sholat atau di luar sholat. Manakala yang dibaca adalah ayat sajdah, mereka sujud kepada Allah, mengagungkan Allah, memuji Allah, dan hilanglah kesombongan pada diri mereka. Ternyata sujud dapat menghilangkan kesombongan. Karenanya sujud itu amal yang paling dicintai oleh Allah. Alaika bikasratis sujud, perbanyaklah kalian sujud kepada Allah. Dan itulah waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Karena keadaan itu betul-betul keadaan manusia merendah di hadapan Allah. Tawaduk di hadapan Allah. Manusia mengakui tidak memiliki apa-apa dan Allah lah yang paling agung. Hilang kesombongan dari dirinya. Karenanya sujud adalah amal mulia yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karakteristik berikutnya orang-orang yang mengimani ayat-ayat Allah disebutkan di ayat 16. Mereka itu lambungnya jauh dari tempat tidurnya. Berarti kerap mereka bangun malam dan sedikit tidur. Bahkan saat mereka berada di waktu yang utama, mereka berdoa kepada Allah dengan rasa takut namun harap kepada Allah yang sangat besar, doanya dikabulkan. Takut pula akan azab Allah, takut akan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketakutannya dan harapannya yang besar kepada Allah, mereka siap menafkahkan, menginfakkan sebagian dari rizki yang Allah karuniakan. Yang wajib adalah zakat. Maka ada yang sunnah, infak, sodako, dan wakaf.
Manakala kita memenuhi keempat-empatnya tentu sangat mulia. Zakatnya ditunaikan, infaknya demikian, sedekahnya diperkuat dengan wakaf yang kekal abadi, yang pahalanya tidak diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karakteristik ini kata para ulama menunjukkan bahwa orang mukmin yang betul-betul mengimani Allah, ia punya waktu untuk Allah. Khususnya di malam-malam, itulah waktu yang sangat mulia. Dikatakan oleh Nabi, solat yang paling baik setelah solat yang wajib adalah solat malam. Abdulus solati ba'dal maktubah solatul lail. Yang paling utama, yang paling baik, yang nilainya tinggi, yang pahalanya besar di antara solat. Setelah solat yang fardu, solat yang 5 waktu adalah solat yang dijalankan di malam hari. Meskipun 2 rakaat, apalagi 4 rakaat, apalagi lebih banyak dari itu yang ditutup dengan solatul witir. Itulah solat yang diutamakan oleh Allah. Ciri orang yang beriman sungguh-sungguh selalu lambungnya jauh dari tempat tidur. Artinya ia hanya sebentar tidur. Ia hanya untuk beristirahat. Ia hanya melepas lelah. Kemudian ketika ia sudah sehat kembali, segar kembali, ia bangun malam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saat itulah Allah Subhanahu wa taala menetapkan balasan yang tiada terhingga di yaumil qiyamah kelak, yaitu tidak ada yang tahu nikmat yang menanti di dalam surga. Indah dipandang balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'dadtu li'ibadiyas sholihin. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku siapkan untuk orang-orang soleh di antara hamba-Ku kenikmatan surga, mala ainun ra'at, belum pernah dilihat oleh mata, wala uzunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tidak pula terlintas di dalam hati. Saking mulianya, saking agungnya. In syi'tum faqra'u, jika kalian ingin mengetahui, bacalah surat As-Sajdah ayat 17. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Banyak yang Allah rahasiakan dari kenikmatan surga. Ada pula yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, yang dijelaskan oleh Nabi di dalam hadis. Tapi tetap saja kenikmatan surga tidak bisa digambarkan oleh manusia, betul-betul jauh dari apa yang diduga oleh manusia. Karena itulah kenikmatan yang sempurna, paripurna, yang sesungguhnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah memperbandingkan di ayat 18, yaitu antara orang yang fasik dan orang yang beriman. Apakah sama? Jawabannya tentu tidak sama. Tapi istifham, pertanyaan ini biasa Allah ajukan kepada hamba-hambanya untuk menguatkan, li'takkid kata para ulama, atau untuk manusia dapat membedakan antara dua hal yang memang beda dan tidak menyamakan antara dua hal yang memang berbeda. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Apakah sama orang yang beriman dengan orang yang fasik? Mereka itu tidak sama kepada Allah. Nanti ketidaksamaannya adalah kalau beriman beramal soleh layak mendapatkan surga ayat 19. Kalau mereka fasik maka layak mendapatkan neraka di ayat 20. Apa yang dimaksud dengan fasik? Imam Ghazali membedakan fasik itu ada 2 kategori. Ada fasik secara akidah, yaitu memang dia berbuat dosa, keluar dari tuntunan Allah karena tidak mengimaninya. Tapi ada fasik yang fajir, ia mengimani Allah tapi ia berbuat dosa. Karenanya orang fasik yang fajir ini beriman kepada Allah tapi seringkali melakukan dosa. Dan dosa berarti keluar dari tuntunan Allah. Perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah adalah perbuatan yang keluar dari tuntunan Allah. Fasaqa artinya kharaja an ta'atillah. Orang yang keluar dari taat kepada Allah disebut dengan fasik. Apakah fasiknya fasik akidah, memang tidak beriman, atau fasiknya fasik fajir, yaitu fasik karena dia banyak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 19 dan 20 inilah yang akan diterima oleh 2 manusia yang berbeda. Allah awali dengan ammal ladzina amanu wa amilus solihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Kalau manusia mampu terus-menerus beriman,
mengerjakan amal soleh, maka disiapkan jannah. Jannah, surga tempat kediaman, dan itu adalah pahala yang disediakan oleh Allah atas apa yang mereka kerjakan sepanjang kehidupan dunia. Namun sebaliknya ayat 20, dan ini sunnah pembahasan Al-Quran. Setelah bicara tentang surga, bicara tentang neraka. Orang-orang yang nanti menjadi penghuni surga, berikutnya orang-orang yang nanti menjadi penghuni neraka, atau sebaliknya. Penghuni neraka dulu, baru penghuni surga. Semuanya adalah menjadi gambaran tentang yang akan terjadi pada hari kiamat. Sehingga yang membaca akan mampu memilah, akan mampu memilih dan membanding-bandingkan. Kalau ingin mendapatkan kebaikan, amanu wa amilu sholihat. Wa ammal ladzina fasaku, kalau sebaliknya. Na'udzubillahi min dzalik, kalau sebaliknya fasik, banyak berbuat dosa, ingkar kepada Allah, durhaka kepada Allah, maka disiapkan oleh Allah neraka. Bahkan kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu azaban naril lati kuntum bihi tukadzibun. Dikatakan setiap mereka ingin keluar dari neraka jahanam, Allah kembalikan lagi, Allah dorong kembali, Allah lemparkan kembali ke dalam neraka jahanam dengan mengatakan, rasakanlah, inilah siksa azab yang kalian dustakan ketika dalam kehidupan dunia. Mendustakan azab adalah berarti mengingkari kekuasaan Allah. Karena Allah memiliki kenikmatan-kenikmatan dan ada juga azab-azab yang disiapkan. Kenikmatan konteksnya adalah surga, azab ini konteksnya adalah neraka, dan kedua-duanya adalah ciptaan Allah, makhluk Allah yang Allah sudah ciptakan untuk manusia, untuk penghuni surga dan untuk penghuni neraka Allah. Ayat 21 Allah gambarkan bahwa azab itu ada yang azab dekat, yaitu dalam kehidupan dunia, dalam bentuk musibah, teguran, dan sebagainya. Dan ada azab yang paling besar, yaitu azab di yaumil qiyamah kelak. Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan ada dua jenis azab itu. Azab dunia sebagai teguran, peringatan agar manusia bertobat menjadi lebih baik. Tapi kalau peluang tobat tidak dimanfaatkan, maka ada azab akhirat yang itu lebih besar, lebih berat, dan lebih pedih. Walanudziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbari. Kami akan rasakan kepada mereka sebagian dari azab di dunia, musibah, bencana, dan sebagainya, sebagai teguran, hukuman dari Allah agar bertobat. Kalau bertobat, maka Allah terima tobat mereka. Kalau tidak, disiapkan azab yang lebih berat, yaitu di dalam akhirat kelak. Alasannya kata Allah, la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka kembali menuju jalan Allah, kembali beribadah dan beramal soleh, kembali mereka taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapakah yang lebih zalim dari orang yang diperingatkan dengan ayat-ayat Allah, namun mereka berpaling darinya? Sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa. Mereka yang diperingatkan dengan ayat-ayat Allah, namun tidak mau mendengar, tidak mau mengikuti, tidak mau mengamalkannya, dikategorikan sebagai orang yang zalim. Zalim itu menganiaya diri sendiri, merugikan diri sendiri. Seharusnya ia taat, ia semakin dekat dengan Allah, tapi ia semakin jauh, maka berarti ia merugikan diri sendiri. Merugikan sendiri berarti menzolimi diri sendiri. Dan kalau terus-menerus menzolimi diri sendiri, maka ia termasuk orang-orang mujrimin yang paling banyak berdosa. Dan ketika dosa banyak dijalankan, sampai titik hitamnya banyak seperti yang disampaikan oleh Nabi. Satu dosa, titik hitam, Allah catat. Titik hitam, sampai banyak titik hitamnya, maka sulit untuk keluar dari dosa. Bahkan sampai kalla balrona, berkaratlah hatinya. Kalau hati sudah berkarat, tentu sulit untuk dibersihkan. Untuk itu setiap manusia berdosa segera bertobat. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Segera lakukan permohonan ampun. Lakukan pertobatan sebelum berakhir waktunya. Karena kalau bertobat sudah habis waktunya, tidak diterima. Tobat itu pula ada waktunya selama ada kehidupan. Ruh masih ada di dalam diri kita. Matahari belum terbit dari sebelah barat, masih
ada kesempatan manusia bertobat dan agar manusia diampuni oleh Allah, dijauhkan dari azab Allah, dari pembalasan akhirat, maka segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 23 dan 24 adalah berbicara tentang umatnya Nabi Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Musa kitab, yaitu Taurat. Maka janganlah kamu Muhammad ragu menerima Al-Quran, seperti Nabi Musa tidak ragu menerima Taurat. Dan kami jadikan Taurat itu petunjuk bagi umat Nabi Musa yang kita kenal dengan umat Bani Israel. Masing-masing Nabi ada kitabnya, ada syariatnya dari Allah, dan itu diperuntukkan kepada umatnya, kepada kaumnya. Melainkan Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Karena beliau adalah Nabi akhir zaman, Nabi terakhir, maka semua syariatnya berlaku untuk seluruh umat manusia. Dari mulai Nabi diutus menjadi Nabi sampai berakhirnya kehidupan ini, semuanya dikatakan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara umat Nabi, apakah umat Nabi Musa sebelumnya atau umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Walhamdulillah, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Ada yang Allah jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang selalu memberi petunjuk atau menjalankan petunjuk Allah dengan perintah Allah, yaitu mereka yang selalu bersabar menghadapi dan menjalankan amanahnya. Bersabar terhadap godaan-godaan duniawi. Ketika mereka bersabar, ketika mereka hanya mengikut petunjuk Allah, Allah abadikan melalui hadis Nabi, mereka yang mendapatkan naungan di hari kiamat dari 7 manusia. Yang pertama, dalam urutan pertama adalah imamun adil, pemimpin yang baik, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang mengikuti petunjuk Allah. Isyarat ayat 24 inilah yang Allah abadikan untuk umatnya Nabi Musa, tetapi juga untuk umat Nabi Muhammad SAW. Allah senantiasa hadirkan orang-orang terbaik dengan kesabaran, dengan ketaatan, dan wa kanu bi ayatina yuqinun. Mereka itu selalu meyakini ayat-ayat Allah. Mereka yang menjalankan petunjuk Allah sebagai apapun, dimanapun, maka tentu akan selalu ditolong oleh Allah, akan selalu dibimbing oleh Allah. Manakala akan berbuat salah, akan ditegur oleh Allah, dan segera mereka memohon ampun. Namun mereka yang jauh dari bimbingan Allah, maka bisa jadi mereka melakukan kesalahan lagi, dan mereka tidak menyadari itu kesalahan. Dan kalau tidak menyadari, maka mereka akan sulit untuk keluar dari kesalahan dan dosa. Untuk itu, inilah tuntunan dari Allah. Inilah yang disampaikan oleh Allah. Kita semuanya sebagai apapun dan dimanapun, insya Allah kita berusaha untuk selalu menjalankan petunjuk Allah, menjalankan tuntunan Rasulullah, menjalankan tuntunan para ulama sebagai pewaris para nabi, dan kita menjalankan ketaatan kepada mereka dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya. Kita meyakini ayat-ayat Allah, kita juga mengimani akhirat, karena itulah yang akan membahagiakan dunia kita, akan pula membahagiakan akhirat kita. Subhanallah. Begitulah catatan dari tafsir surat As-Sajdah, ayat yang kelima sampai dengan ayat ke-24. Ringkasannya adalah ayat-ayat ini membimbing kita semua untuk semakin dekat dengan Allah melalui ayat-ayatnya. Yang dibahas oleh ayat-ayat Allah tentang surga, kita memohon surga. Yang dibahas tentang neraka, kita berlindung dari neraka. Yang dibahas tentang orang-orang soleh, kita berusaha untuk mensolehkan diri kita. Yang dibahas adalah bagaimana semua makhluk sujud bertasbih kepada Allah, kita pula sujud dan bertasbih. Khususnya ada ayat sajdah, yaitu ayat yang kita disunahkan jika membaca atau mendengarnya, kita sujud manakala waktunya, keadaannya, atau tempatnya memang memungkinkan. Begitulah tuntunan Allah yang sangat agung, tuntunan nabinya yang sangat mulia. Insya Allah majlis tafsir ini yang selalu kita ikuti, tentu bersama dengan yang selalu kita banggakan, Ibu Ketua dan pengurus Majelis Taklim Al-Kautsar, seluruh jamaah sekalian. Insya Allah inilah media kita, sarana kita menjadi ahlul majlis, orang yang selalu gemar di majlis, gemar beribadah, ahlul ibadah,
gemar melakukan amal soleh, ahlul amal soleh, nanti pada akhirnya menjadi ahlul jannah, yaitu ahli atau calon penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakumullah khaira. Terima kasih kepada semuanya yang selalu bersama kami di majelis yang mulia ini. Tanpa Bapak Ibu jamaah sekalian, sulit untuk kita istiqomah berada dalam majelis Al-Quran yang mulia ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di edisi berikutnya. Selalu sehat walafiat, menjaga kesehatan. Selalu pula kita menjaga keimanan dan ketakwaan. Selalu beribadah dan beramal soleh. Selalu dekat dengan Al-Quran, dengan kalamullah sebagai sarana syafaat kita di yaumil qiyamah kelak. Alafu minkum, mohon maaf kepada semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.